106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di sore hari ini bersama tamu spesial, tentunya di Senja Ramadan dan di Mara TV, di channelnya Mara. Jangan lupa di subscribe dan di like, dan tentunya komen juga boleh ya. Apalagi mau nanya-nanya sama Kang Raffi dan Teh Dela soal relawan, sukarelawan, boleh langsung aja. Balik lagi Kang Raffi. Ya. Kamu lemes banget. Ya, siap. Sebagai seorang relawan, siap. Siap. Kita kan Teh Dela. Iya, siap. Harus siap iya. sekarang. Sebagai seorang bidan, siap 24 jam. Harus 24 kalau jam. Bidan. Itu tuh ada sumpahnya ya? Iya, ada sumpah profesi. Sumpah profesi dan gak boleh melanggar. Ya iya, namanya juga sumpah. Oke. Titik terjauh yang pernah dikunjungi oleh seorang Raffi. Di mana kamu pernah diterjunkan di satu tempat menjadi seorang relawan? Sulawesi kemarin, Mamuju Sulawesi. Kemarin tuh tahun ini udah 2022 atau 2021? 2021. 2021 di kondisi pandemi. Di kondisi pandemi. Apa tuh yang kamu kunjungi? Musibah apa yang kamu kunjungi di sana? Gempa Mamuju Majene kemarin, tahun kemarin itu. Itu berapa skala Richter ya? Ingat ya? 5,2 kalau nggak salah ya, Del. Oke, dan banyak korbannya? Korban ya lumayan lah, banyak, lumayan. Kok bisa kamu yang harus mengunjungi ke sana ya? Gimana ya, susah juga nih. Kenapa kamu yang kepilih? Ya mungkin karena salah satu mungkin ya karena kan kalau misalkan kita terjun ke kayak bencana gempa gitu, itu kan bisa termasuk bencana nasional. Iya. Kita harus mempunyai sertifikasi mungkin. Sertifikasi ya nggak. Kalau Dela sendiri kan dia udah tentu tuh bidangnya di bidan, di profesi medis ya. Kalau di kebencanaannya kan di relawannya nanti ada kayak sertifikasi yang emang harus gitu. Iya. Karena kan kalau bencana tuh resikonya tinggi. Iya. Beda kan orang lain mah ada bencana pergi, kita malah nyamperin. Iya. Kayak dan gitu. harus siap dan harus apapun siap yang terjadi di sana. Apapun yang terjadi. Walaupun nanti tiba-tiba ada gempa susulan ya. Itu mau nggak mau kan kita sering kan? Kalau kemarin sering gempa baru susulan. Baru juga tuh nyampe ke tempat gempa, tempat korban, tiba-tiba ada gempa lagi. Kan itu beresiko sekali. Iya. Oke. Kalau Teh Dela sendiri, tempat yang paling jauh lapangan yang pernah dikunjungi? Sama sih, di Sulawesi Barat, di Mamuju. Jadi kebetulan saya tuh perempuan sendiri. Dari Bandung, dari kota Bandung. Dari kota Bandung tuh saya perempuan sendiri berangkat ke sana kayak gitu. Bareng sama Raffi juga. Raffi. Ada berapa tim pada saat itu yang berangkat dari kota Bandung sendiri? 3 orang. 3 orang. Jadi ada satu lagi. Iya. Oke. Itu termasuk lokasi yang cukup sulit dikunjungi atau enggak? Kemarin ya sulit, ada di Mamuju itu. Di Mamuju ya. Maksudnya dari tempat pesawat mendarat nih, dari bandara kemudian ke lokasinya cukup jauh. Lumayan jauh. Iya, lumayan kita. Kan di Makassar ya. Iya. Dari Makassar ke sana tuh sekitar harusnya normalnya 8 jam. Cuman kan di jalan tuh banyak longsor di Majene, jadi kita hampir 12 jam kemarin tuh. 12 jam. Perjalanan darat. Iya. Wow. Dan itu terus aja nggak berhenti. Enggak. Cuman istirahat, makan dan sebagainya istirahat gitu aja. Tapi gitu langsung tujuan ke titik itu aja ya. Iya, nggak ada nginep dulu. Nggak ada. Wow. Oke. Kalau bicara jarak sejauh itu, kira-kira siap nggak kalau misalnya ternyata kamu harus berangkat lagi ke satu tempat yang ternyata mungkin akan lebih jauh lagi, bahkan mungkin ke luar negeri? Siap kalau saya sih. Tapi nanti kalau beda cerita kalau misalnya udah nikah ya. Oke. Karena kan ya ada tanggung jawab lain. Kalau misalnya sekarang kan ya siap. Masih siap. Ya. Oke. Kalau seorang Raffi dan Dela nih ya, bicara siap nggak siap di kondisi seperti ini, apalagi pandemi. Siap misalnya ternyata Raffi juga harus meninggalkan kuliah yang ternyata pada saat itu sedang ujian. Gimana tuh, Vi? Itu kan tarik menarik tuh. Sementara kamu ini ujian nih, penentu kuliah saya gitu. Gimana tuh? Ya mungkin kalau kayak gitu sih pasti kalau misalkan udah panggilan hati kan beda. Kalau kita kalau kayak gitu mungkin lapangan. Tetap minta ke kampus untuk izin
dan kamu bilang saya adalah seorang relawan ACT gitu ya. Saya harus berangkat. Iya, mungkin kayak gitu. Ada dispensasi dari kampus sendiri untuk bisa berangkat seperti itu. Dari kampus tahu nggak kalau kamu seorang relawan? Sebagian ada yang tahu. Sebagian ada Iya, yang tahu. Dosen sebagian. gitu ada yang tahu. Kalau dosen, beberapa dosen ada yang Beberapa tahu. dosen Ya, tahu. belum semua dosen tahu. Oke, kalau Teh Dela sendiri dari keluarga nggak ada masalah untuk saya sih menjadi seorang relawan. enggak, karena emang dari dulunya memang sering keluar gitu. Keluar tuh keluar gimana? Iya, jadi keluar kayak rumah gitu. keluar rumah enggak maksudnya. Main. Iya, maksudnya jauh-jauh gitu. Jadi saya orangnya suka traveling. Gak pernah gitu saya kerja di satu tempat yang memang harus diem, enggak. Oke. Gitu. Siap. Jadi memang udah biasa. Udah biasa. Iya. Jadi nggak ada masalah ya. Enggak ada sih. Kenapa sih kalian harus masuk menjadi relawan ACT? Kenapa nggak kerja di pemadam kebakaran gitu? Kan itu juga seorang relawan. Beda kalau pemadam. Ya apalah relawan lain gitu. Iya. Kenapa harus di ACT? Siapa yang nanya? Ya mungkin awalnya ketemunya sama ACT. Oke, jodohnya di situ. Iya, jodohnya Dan sama. ketemu jodoh di situ sih. Oh, ini mau curhat nih. Enggak. Enggak. Enggak, jangan lah. Jangan ya, nggak boleh ini on air Iya. dan live juga loh, nanti Iya. ketahuan. Oke, saya ini tadi kan saya sempat di awal membuka pertanyaan kepada siapapun, misalnya ingin nanya sama Kang Raffi dan Teh Dela ya. Dan sekarang udah ada SMS yang masuk nih. Dari Nandi di Pasteur. Kalau mau jadi seorang relawan itu bagaimana caranya? Apakah seperti melamar pekerjaan atau turun ketika hanya ada bencana saja? Oh iya, untuk turun jadi relawan itu ada batas usianya atau tidak? Boleh dijawab, mangga siapa? Nah, kalau di relawan enaknya kita nggak ada batas usia. Oke, Kita nggak ada masa pensiun. nggak ada masa pensiun. Selama kita sanggup, selama kita bisa, Silakan. silakan. Usia berapapun. Usia berapapun. Kelas 6 SD sekalipun kalau kamu bisa bantu dan mau, Ya nggak bisa. apa-apa, boleh. Bisa Ada. ya. Oke. Caranya untuk bisa menjadi relawan di ACT? Caranya tinggal daftar aja. Oke. Tinggal daftar di relawan.id. 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 Oke. Dan Itu menjadi relawan mana aja berarti? Kalau relawan.id atau ada relawan khusus ACT gimana tuh? ya itu Relawan.id. itu udah linknya ACT Udah langsung. linknya ACT. Ya, Oh, udah linknya langsung. langsung ACT itu. Nanti di situ tinggal isi formulir segala macam. Terus nanti mungkin ada panggilan. Iya, kayak gitu. Ada syarat-syarat tertentu nggak untuk bisa menjadi seorang relawan? Nih Nandi pengen banget nih kayaknya nih Nandi di Pasteur. Mungkin syaratnya kayak kitanya siap Aha. dan Fisik aja, juga mungkin fisik harus aja. kuat ya. iya, intinya terakhir- itu aja. Dan terakhir tadi mungkin yang tadi disampaikan sama Kang Raffi, mental. Nah, Ya. iya Ya, mental. Itu dia. Karena- yang paling penting sih. Yang paling penting itu. Karena pada saat ingin mendaftar, oke, gue siap nih jadi seorang relawan. Saya ingin jadi seorang hero. Saya siap diterjang oleh banjir, badai, hujan, gempa dan sebagainya. Tapi pada saat prakna di lapangan, kadang-kadang kan kita Beda. tahu-tahu, wah, ini begini, ini begitu. Aduh, hujan, aduh kepanasan, aduh Jadi malah korbannya. kita yang Iya. ditolong kalau kayak gitu ya. Iya, bahkan ada korban yang mohon maaf ya, nauzubillah min dzalik. Misalnya ada yang patah, berdarah dan sebagainya. Kita kan mau nggak mau harus siap bantu kan? Itu nggak Kalau boleh. kalau yang korban yang kayak gitu itu udah jadi makanan. Kalau Jadi di, makanan. Iya. kalau di tempat bencana tuh Udah biasa sih. Wow. udah biasa. Udah Apalagi biasa. kalau yang bangunan roboh, Aha, gempa, longsor, itu udah biasa. Udah itu udah biasa. Seorang Raffi dan Teh Dela ini pernah melihat darah bergelimang gitu dong berarti. ya Jarang, kalau iya. terjun ke bencana ya Bencana pasti ada. pasti ada. Yang meninggal pernah gotong langsung. Iya, angkat gitu terus Apa lihat. rasanya? Ya rasanya Rasanya ya tidak ada rasanya. Ada tidak dirasa. Maksudnya awal-awal kayak takut gitu kan, karena kan takut resikonya. Maksudnya kan apalagi mayat udah berapa hari kan Mhm. kayak gitu. Jadi cuman harus gimana lagi, kitanya harus safety aja kayak gitu Oke. sih. Ada nggak sih tempat yang bikin kalian trauma pada saat diterjunkan ke satu tempat? Mungkin dari sekian banyak, sekian puluh, sekian ratus tempat yang pernah kalian datangi, ada nggak yang bikin trauma itu? mungkin kalau Raffi sendiri bukan trauma ya, Mhm. kayak gimana ya? Kemarin waktu kejadian di Sulawesi Mhm, di Mamuju itu. mhm. Kebetulan kan Raffi tuh dari beberapa daerah emang saya sendiri yang pulang lebih awal Oke. karena
pas bertugas 2 hari di sana, 2 minggu, 2 minggu di Sulawesi, dapat kabar dari Bandung kalau adik meninggal. Nah dari situ tuh kayak kenapa nggak bisa gitu, kenapa adik sendiri nggak bisa ditolong, sedangkan Raffi sendiri banyak nolong orang lain gitu. Tapi kan mungkin itu kayak sesaat berpikir ke situ gitu. Tapi kan kalau misalkan tetap di Bandung juga, kalau emang udah kayak gitu ya mau gimana lagi gitu. Iya. Ini sudah qadarullah ya. Iya, qadarullah. Teh Dela sendiri? Oh, saya sih kalau untuk kayak apa? Gak mau lagi ini trauma dengan trauma nggak ada sih. Nggak ada. Jadi semua nggak ada masalah. Iya, karena saya kayak ya udah aku mah kalau ke lapangan gitu saya gitu ya. Kayak main gitu. Jadi anggap aja lah ya. Nah, gitu. Jadi feelingnya kita tuh itu gitu. Oke, jadi satu kebahagiaan. Iya. Malah bisa membantu, malah berpergian itu jadi endorfin buat diri sendiri. Nah, sekali lagi teman Mara, kalau misalnya mau jadi seorang relawan, langsung aja daftar di relawan.id, atau mungkin nanti akan diinformasikan juga sama Raffi dan Dela kemana harus daftar. Mungkin ada Instagramnya, ada websitenya, dan mungkin informasinya akan lebih detail lagi. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya, Tom The Titans, tentunya di senja Ramadan di hari Rabu. Hari ini hari spesial karena tamunya juga tamu spesial. Dan tentunya di Mara TV ini juga spesial karena tamunya luar biasa sekali. Masih muda-muda tapi bernyali yang wow. Selamat sore. Masih semangat nggak? Harus semangat. Harusnya semangat pagi gitu. Semangat jadi pagi. biar kitanya semangat jadi pagi. Jadi saya jangan bilang selamat sore loh ya. Semangat pagi. Selamat pagi. Nah, itu dia. Ya udah, balik lagi sama Kang Raffi dan Teh Dela dari Relawan ACT Kota Bandung. Saya mau nanya nih. Kalau misalnya bicara menjadi seorang sukarelawan, relawan yang selalu siap ditempatkan, dikirimkan kemanapun ya. Ini ada tantangan terbesar nggak sih untuk seorang Raffi dan Dela sendiri untuk menjadi seorang relawan? Saya dulu ya, gak apa-apa? Boleh. Siapa gini ya, biar nggak lupa, kalau perempuan kan kayak gitu ya. Emang sering pelupa ya? Iya, langsung. Jadi kalau saya sih tantangannya kayak berat ninggalin orang tua. Maksudnya kayak kok perempuan dibiarin gitu aja, gitu sih, kayak komentar-komentar. Ya? Iya, kalau orang Sunda mah nah meni gitu, iya gitu kan. Padahal ya udah sih orang tuanya juga ngizinin kan. Tapi komentar dari tetangga, dari teman kayak, oh Dela perempuan kok keluar-keluar, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Orang tua saya gak komentar gitu, ya saya juga pakai uang saya gitu kan, kayak gitu sih. Itu tantangannya. Iya, terus kita kalau misalnya ke luar daerah, apalagi ya nih dari Bandung ke yang kemarin kan ke Sulawesi nih, kan itu beda bahasa, beda adat, beda suasana, iya semuanya beda banget. Kayak di sana kayak marah-marah gitu kan, padahal mereka cuma nanya ya, nadanya. Kalau orang Bandung mah lembut, kalau ke sana kayak apa gitu, dia marah gitu kan, kayak kaget. Jadi kitanya harus mengetahui nih tantangan. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijujuk gitu sih. Gitu Dela nih kalau ngomong banyak sekali pesan-pesan terselubung ya, luar biasa. Kalau dari Raffi sendiri, apa sih tantangannya untuk menjadi seorang relawan bagi Raffi sendiri? Kalau bagi saya sih tantangannya ya yang tadi, kalau kita pergi kemana-mana tuh karena beda kultur, adat, suku yang kayak gitunya. Di situ sih tantangannya. Karena kan kalau kata Sunda mah someah gitu ya. Kalau di sana kan beda-beda. Iya. Kita nggak tahu tempat di mana di gitu. Sulawesi begitu, di Kalimantan tiba-tiba, di Medan ya, di Papua mungkin karakter beda-beda setiap orang. Tapi ya mau nggak mau seorang relawan tuh harus bisa beradaptasi berarti kan. Nah itu beradaptasi. Gak bisa yang kita datang semau gue juga nih, orang mah kieu rek ditulungan wah kan nggak bisa gitu juga. Gue angkat nih tapi kamu diam, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Mau ditolongin nggak? Kalau nggak ya udah, kan nggak mungkin. Tantangannya itu sih. Iya. Tantangannya kita harus adaptasi. Mungkin adaptasi kan apalagi di daerah nggak cukup 1 hari 2 hari. Iya. Apalagi kalau misalkan orangnya yang emang tebetahan gitu. Ya. Tadi bicara di Mamuju bahkan sampai sempat 2 minggu di sana. Ya kalau saya sebulan. Sebulan. Kalau Dela sebulan, kalau saya kan karena ada kabar adik meninggal jadi. Iya. Karena mungkin harusnya 1 bulan juga ya. Iya. Kepikiran gak sih kalian untuk
berhenti menjadi seorang relawan? Nggak ada sih. Kok Justru kompak? justru malah kalau kemarin aja yang ke Padang tuh, ke Pasaman, kayak saya tuh pengen banget ikut, cuman kan karena ya sekarang udah ada tanggung jawab di rumah, harus nungguin praktek. Kalau misalnya lama-lama gitu kan nggak bisa. Kalau misalnya sehari 2 hari saya masih bisa kayak gini misalnya, ya udah tutup karena kan itu gimana saya gitu kan. Jadi ya udah tutup aja. Nah, kalau bicara misalnya nggak bisa berhenti menjadi seorang sukarelawan ya, karena tadi ada yang nanya juga, ini udah ada yang WhatsApp saya nanya, ada 2 orang. Yang pertama saya tanya, saya baca dulu dari Fadila di Ciwastra. Untuk menjadi seorang relawan itu apakah harus ada skill khusus atau tidak? Karena jujur, saya bukan tipe yang memiliki skill berlebih, tapi saya ingin bisa atau ingin turun untuk bisa membantu. Dan kalau jadi relawan itu ada level pemula dan profesionalnya atau tidak? Ya kalau kita ya di relawan tuh jadi gini, berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Berdiri gitu. sama tinggi, Iya, duduk sama rata. Banyak ini pepatah-pepatah. Iya. Kalau di kita sih nggak ada. Nggak ada Senior, Semua sama. junior semua sama lah. Semua sama. Mungkin yang jadi beda tuh kayak jam terbang. Jam Iya. terbang. Jam terbang yang kayak gitu. Kalau Berapa tadi lama, berapa siapa tempat? tadi namanya? Fadila di Nah, Ciwastra. Kalau misalnya kayak saya nggak punya apa-apa, gimana gitu kan, ada skill gitu kan, itu nggak apa-apa, ikut aja. Yang penting ada kemauan, ada keinginan dan ada niat. Yang penting kan niatnya. Iya. Niatnya udah baik, udah bagus, nanti kita seiring jadi learning by doing. Oke. Gitu. Tiba-tiba nanti juga akan bisa sendiri kok. Iya, nanti dia juga kayak kebutuhan, oh kita harus cari tahu dulu nih sebelum terjun ke lapangan juga, kayak gitu sih. Bisa karena terbiasa juga kan. Iya. Nah, Apalagi kayak tadi jam terbang. Iya, Nanti begitu. kalau udah ditempatkan di kota ini, kota itu, lama-lama juga biasa. Oke. Ini ada lagi dari Farhan di Cikapundung, ingin nanya seperti yang tadi sempat saya tanya. Kalau misalnya menjadi seorang relawan di ACT, ada gaji apa enggak, dibayar apa enggak ya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau kita relawan enggak Enggak digaji. ada Nggak gaji ada. bulanan. Enggak ada gaji. Nggak ada Nggak gaji. ada gaji. Gajinya Nggak- langsung sama Allah kita mah ya. Nah, kayak gitu. Gitu Wow, sih. serius? Iya. Tapi yang namanya kayak di tempat bencana kayak Rizky tuh dari mana aja, mungkin kita mah prinsipnya kalau kita di lapangan tuh kita ada yang ngasih makan Iya. aja udah. Karena relawan tuh bukan Alhamdulillah. takut mati tapi takut Takut kelaparan. lapar kalau Gitu. Iya, Itu relawan. relawan. Iya. bukan Gitu takut sih. mati. Kita tuh, Kalau mati mah ya udahlah ya itu udahlah mah ya. udah gitu, mati gitu udah. kan. Tapi Kayak takut lapar. lapar. Iya, takut lapar kalau Tapi kita. pernah kelaparan pada saat Enggak sih. enggak? Tapi kita tuh jadi yang makanan-makanan yang ya kayak gitu kalau di bencana. Kalau di bencana relawan aja tuh dimakan? Apa aja dimakan, yang udah kedaluarsa Nggak. aja dimakan kita. Tapi insya Allah ya, Iya. Insya Allah, kita mah iya. tujuannya bantu, pasti Iya. aja ada yang bantu Mm-mm. relawan untuk ini makanannya Iya. untuk teman-teman yang bisa yang bantu, pasti Iya, itu ada ya. Ini ada satu kalimat ya. Jadi relawan itu gak dibayar tapi emang karena tak ternilai gitu. Wih, Gitu. Relawan Relawan- dibayar bukan karena tak ternilai, tapi emang Iya. gimana sih? Gak ada Lupa lagi nilainya tuh. gitu. Nggak ada nilainya. Iya. Nggak ada harganya. Iya, gak ada Luar harganya. biasa. Jadi Oke. gak dibayar. Oke. Terakhir nih untuk Raffi dan Teh Dela ya. Ada notes nggak, ada catatan, ada pesan nggak untuk teman-teman yang ternyata ingin berbagi menjadi seorang relawan? Mungkin dari Raffi sendiri. Raffi duluan. Mungkin bagi teman-teman mungkin yang mau ikut menjadi relawan, tinggal luruskan niatnya dan jangan takut aku nggak bisa apa, aku nggak punya skill apa. Nanti juga seiringnya berjalannya waktu pasti ada pelatihan apa, terus sering terjun ke lapangan juga pasti kita tahu. Pasti akan bisa. Intinya jangan pernah takut dan jangan takut mencoba. Oke. Sama satu lagi, jangan coba menyerah, terus Oke. aja maju gitu. Terus aja maju. Terus Melangkah aja aja maju. dulu. Melangkah aja. Oke. Kalau dari Teh Dela sendiri? Kalau dari saya sih ketika kita punya niat gitu kan, jangan takut gagal. Mhm. Gagal mah itu mah belakangan lah ya, Oke. karena kan gagal mah itu prosesnya. Iya. Nah kayak gitu, terus kita tuh ibaratnya kita udah punya kuncinya nih, ada pintunya, ya udah tinggal buka aja. Gagal itu mah urusan nanti. Urusan Kayak nanti. gitu. Terus kalau buat teman-teman semua, minimal gak bisa bantu dengan tadi ya, dengan Iya. harta ya, dengan tenaga, dengan pikiran, kayak gitu sih. Kita harus Dengan berani. apa yang kita punya, Iya. dengan apa yang kita bisa. Iya kayak gitu. Luar biasa. Sekali lagi Kang Raffi dan Teh Dela, terima kasih banyak. Mungkin tadi teman Mara juga yang udah sempat nanya, dari Nandi di Pasteur, ada Fadila juga di Ciwastra, terima kasih. Tadi ada Farhan di Cikapundung.
sekali lagi untuk menjadi seorang relawan itu tidak dibayar ya, karena itu tumbuh dan muncul dari diri sendiri apapun kondisinya. Kalau memang sudah ingin membantu, niat ingin bisa menolong, sekali lagi seperti yang tadi Kang Raffi bilang, gak usah takut, melangkah aja. Tadi Teh Della bilang kalau misalnya nanti ada gagal, ada salah, gak apa-apa, jalanin aja, karena nanti juga akan bisa karena terbiasa. Learning by doing. Learning by doing. Sekali lagi Kang Raffi terima kasih banyak. Teh Della terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan kegiatan berikutnya mudah-mudahan gak ada musibah atau bencana yang mengerikan ya. Iya, amin. Ya, Amin. misalnya Amin. nanti ada sesuatu yang harus dituju, mudah-mudahan semua aman, baik. Dan yang pasti sehat selalu untuk kita semua. Amin. Salam untuk semua teman-teman relawan di ACT Kota Bandung. Dan salam untuk semua staff yang mungkin selalu repot di saat ada bencana dan sebagainya. Sekali lagi sukses, sehat. Teman Mara, sekali lagi kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya langsung, boleh langsung komentar aja di bawah ya, silahkan. Pengen nanya-nanya apapun, nanti mungkin dari Kang Raffi dan Teh Della bisa bantu jawab. Atau misalnya mau tanya-tanya dan untuk menjadi seorang relawan ternyata gampang. Daftar langsung di relawan.id. Ya. Sekali lagi, sampai ketemu lagi di Talk Aktif. Jangan lupa subscribe dan kasih likes. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.